sebagai sales, sebagai marketing itu yang mempengaruhi orang. Kalau orang yang di kelenjar tiroidnya oke, di cakra tenggorokannya oke, dia mudah closing, mudah dapat omset. Cara membereskan cakra nanti akan kita bahas setelah 3 cakra lagi nih teman-teman. Kita masih akan bahas 3 cakra lagi. Termasuk memperbaiki finansial, nanti di cakra dasarnya ya teman-teman ya. Di kelenjar yang paling bawah yang diberesin. Kan teman-teman pasti sudah capek kan, ngalamin sudah nambah bisnis, sudah naik gaji tapi ya nggak beres-beres gitu kan. Sudah nambah bisnis kerjaan sampingan atau apa tapi juga nggak beres-beres. Nah, mau nggak beresin energinya? Karena yang di luar itu cermin dari dalam. Ketika energi Anda nggak beres di kelenjar itu, maka dia akan berproyeksi menjadi peristiwa yang nggak beres di luar. Kayak gitu. Oke, gitu. Nah, kita akan langsung masuk ke kelenjar selanjutnya. Kan tadi kita sudah bahas 4 kelenjar, yaitu cakra dasar, kelenjar seksual, cakra sakral, kelenjar pencernaan dan pankreas, ada cakra solar plexus, itu kelenjar adrenal, dan cakra jantung, yaitu kelenjar timus. Next kita akan bahas tentang kelenjar tiroid. Itu adalah cakra tenggorokan ya Mas Bima, yang mengekspresikan diri dan komunikasi gitu ya maksudnya. Oke, nah pertanyaannya Mas, apa sih yang terjadi kalau kelenjar tiroid ini bermasalah? Ya. Kelenjar tiroid bermasalah, secara fisik dia akan ada masalah di sini. Ya, entah nanti ada benjolan, ya kan, entah ada suara yang nggak bagus, ada permasalahan di pita suara, ya permasalahan di batuk juga bisa, batuk juga kalau batuknya yang batuk gatal-gatal di area sini ya, bukan di kotor di paru-paru itu juga di situ, gitu ya. Dan permasalahan di luarnya yaitu kesulitan mengekspresikan sesuatu, bisa minder, takut ngomong, ya. Bisa juga, aku tuh tahu yang mau tak sampaikan apa, tapi keluarnya beda. Bisa juga ketika ngomong gini, pernah nggak ngamatin orang, sama-sama ngomong, tapi ada orang yang pengaruhnya gede banget. Ada orang yang ngomong tuh, kayak kosong sih gitu loh. Kayak gedabrus gitu. Kayak gedabrus. Bahasa mana? Bahasa Sitomoyo ya. Gedabrus. Jadi, suaranya tuh nggak berkarakter gitu loh. Dia kesulitan mempengaruhi orang lain, karena mempengaruhi orang itu kan dari suara. Nah ini misalkan ini sama-sama sebagai sales gitu ya. Sebagai sales, sebagai marketing gitu yang mempengaruhi orang. Kalau orang yang di kelenjar tiroidnya oke, di cakra tenggorokannya oke, dia mudah closing, mudah dapat omset. Begitu ngomong itu sudah kayak orang terhipnotis itu. Begitu ngomong tuh langsung didengerin, langsung fokus, langsung dijalankan. Gitu, nggak cuma didengerin. Kenapa? Di sininya beres gitu loh. Jadi kalau di sininya nggak beres itu ya kadang lebih ke silent treatment kayak gitu. Masalah dipendem, nggak ngomong gitu, nggak mau cerita. Atau bisa juga kalau ngomong keluarnya itu nyakitin terus itu. Ya bullying gitu kan, kemudian body shaming, lalu kata-katanya itu jelek-jelek lah gitu ya, kebun binatang, kemudian macam-macam. Nah itu karena ada sumbatan di kelenjar tiroidnya. Kalau itu energinya di sini sumbatannya beres, maka dia tidak akan bermasalah di area situ, dan omongannya tuh makin berkarakter. Ngomongnya makin berkarakter, bisa berkarakter itu apa? Bisa dampak luar biasa, bisa menyejukkan, bisa kalau nyanyi suaranya indah gitu ya. Jadi akan ada dampak-dampak positif di area situ. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen punya dampak dari suaranya, dari kata-katanya, beresilah di kelenjar tenggorokan sini. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya untuk karyawan atau staff nih, kita ada keterbatasan public speaking gitu, berarti kelenjar ini Mas yang bermasalah ya? Betul. Kalau ngomong gitu ya? Iya, gitu kan. Pokoknya di sini tuh tahu mau ngomong apa. Begitu pas mau keluar kata-kata itu nggak jelas, termasuk ngomong di depan umum gitu ya. Ngomong di depan umum nggak lancar gitu ya. Begitu ngomongin tetangga lancar. Nah, berarti ada masalah di sini gitu loh, di area kelenjar tiroid gitu. Nah, biasanya masalah fisiknya di situ. Tadi kan ada yang nulis juga tuh, bagaimana
membereskannya. Nanti ya kita bereskannya bareng-bareng di setiap kelenjar, nanti caranya sama kok. Oke, berarti benjolan yang ada di leher, kadang Ya. kan orang sering ada benjolan gitu ya Mas. Nah, benjolan di leher, coba dicek ya, apakah dia orangnya setiap ngomong nggak dihargai, sering dibentak-bentak. Ya, nanti lihat cek masa kecilnya ya, korelasinya ya, apakah dia sering dimarahi, sering dibentak-bentak, nggak didengarkan, ya kan? Terus kemudian dia tidak punya kebebasan berekspresi, terlalu dikekang, terlalu harus ini, harus itu, dia tidak ada kebebasan berpendapat. Atau kalau apapun disalah-salahin, sering disalah-salahin, cek. Biasanya akan ada masalah benjolan, ada masalah di area sini. Makanya ini tadi teman-teman, ini saling korelasi. Mau ngomongin masalah kehidupannya dulu oke, ya. Mau ngomongin fisiknya, nanti di kehidupannya pasti yang masalahnya di bagian sini gitu loh. Jadi itu kayak, makanya pas saya live tengah malam, iya ya, terus ada yang gini, kok aku bermasalah semua? Gitu. Benjolan di kiri Mas, iya itu benar. Nah, ya itu bener kan. Berarti kan ngalamin itu kan, nggak didengerin, dibentak-bentak, ya kan, nggak bisa punya kebebasan berpendapat. Pasti area di situ ada benjolan, ada masalah-masalah di area sini, orang yang dikekang dengan kata-kata, ya, termasuk para pria-pria yang dikurung istrinya, gitu. Saya amati masalahnya di situ, gitu. Masalahnya di ngomong yang nggak jelas, gitu ya. Jadi termasuk juga minder, gitu ya. Pokoknya begitu di bagian sini ya, entah itu omongan atau fisik, dia ada masalah di situ. Oke. Nah kadang Gitu. itu kalau ada problem nih Mas, misalnya kita berantem sama pasangan gitu. Terus kalau waktu mau menjelaskan itu kayak mau nangis, terus di leher tuh kita nggak bisa ngomong, tapi di leher tuh kayak seret sakit, kayak nyumbat. dicekek gitu tuh. Iya. Oh karena itu ya? Karena energinya tersumbat di situ. Nggak bisa ngomong gitu loh. Aku tuh sebenarnya pengennya begini gitu loh. Karena energi kelenjarnya tersumbat. Nanti kalau kelenjarnya nggak tersumbat, satu bisa ngomong, atau tanpa ngomong masalahnya selesai. Karena kerja energi itu nggak kelihatan gitu loh. Artinya gini, tanpa ngomong dia paham. Itu kan enak banget gitu loh. Ya, pernah nggak ngalamin yang kayak pengen apa, tanpa ngomong tiba-tiba dibeliin, atau pengen makan apa, tiba-tiba diajak ke sana. Nah, itu kalau ininya tajam tuh bisa teman-teman ya, karena kelenjarnya bagus tuh nggak harus selalu dengan omongan pun bisa gitu. Berarti benjolan di leher itu bisa hilang kalau kita menyelesaikan. Ada dua pilihan ya, emosinya yang dibereskan atau sumbatan energinya yang dibereskan. Karena sumbatan energi itu ya akibat dari emosinya itu. Kalau dua-duanya dibereskan, ya akhirnya di bagian fisik nanti juga akan beres. Termasuk yang pengen awet muda. Nah, yang pengen awet muda punyalah kemampuan memaafkan yang tinggi. Punyalah kemampuan rasa nerima yang tinggi. Karena begitu mentalnya mental komplain, ya nyimpan dendam, sakit hati, amarah, kepahitan, ya siap-siap menua lebih cepat, gampang sakit, dan seterusnya tadi yang kelenjar yang di bawah. Nah ini kita bahas yang, jadi apa yang pengen teman-teman lakukan, pengen teman-teman dapatkan di area itu ya benahi energinya dan emosinya gitu. Jadi Kak GKJ, sesuai saya ada benjolan di leher belakang dekat kepala. Ya, bereskan emosinya atau sumbatan energinya. Ya, nanti bisa mandiri. Saya kasih tahu caranya kalau mau ikut kegiatan nanti yang kelas offline. Itu sekaligus kita benahi dari sisi fisik, kemudian dari sisi psikisnya, dan juga dari sisi aspek kehidupannya, gitu. Supaya terjadi harmoni of abundance, gitu. Energinya itu selaras di energi kelimpahannya itu di segala aspek kehidupan terpenuhi, gitu. Jadi tidak hanya uang saja, atau tidak hanya hubungan saja, tidak hanya kesehatan saja, atau kedekatan dengan Tuhan saja, tapi semuanya gitu. Nanti kelasnya bulan depan ya teman-teman ya. Nanti akan saya kabari bulan depan tanggal berapa dan di mananya, teman-teman pantau saja. Yang belum follow akun saya, dan buat teman-teman supaya nggak ketinggalan kalau saya bikin video atau live, seringlah berinteraksi di akun saya ya. Jadi teman-teman kalau saya posting komen gitu loh. Thank you Mas Bimo gitu aja udah cukup kok gitu, nggak harus dipuji-puji banget pun nggak apa-apa gitu. Atau tombol save-nya diklik. Mau diposting ulang juga boleh gitu ya. Mau di like saja juga boleh gitu. Kalau teman-teman sering berinteraksi dengan TikTok saya, maka begitu saya live itu pasti ada notif di HP muncul tuh. Mas Bimo sedang live. Anda diundang Mas Bimo untuk menonton live-nya itu pasti akan ada muncul notifikasinya kayak gitu. Jadi ketika saya sharing, teman-teman tambah lagi nih upgrade ilmu, upgrade pengetahuannya kayak gitu.
Oke. Ada pertanyaan dari Kak Nita. Tanya Mas, jika pasangan suara keras, jika marah, bagaimana biar energi kita tetap tenang? Ya, satu nerima, lalu kemudian jangan merespon dengan amarah. Ya, nanti kita akan bahas itu di teknik SLF ya. Ada tekniknya bagaimana ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, yang memancing ke arah emosi, kita tidak ikut memancarkan frekuensi yang sama. Gitu loh. Ya, karena kalau frekuensinya sama atau frekuensinya di bawahnya, itu nggak selesai-selesai. Gitu ya, nggak selesai-selesai. Terutama yang ada kaitannya dengan hubungan pasangan gitu ya. Dan ini bisa juga kebalikan gitu. Yang marah-marah laki-laki sekarang, yang marah-marah perempuan tuh banyak. Gitu. Nah, saya mengamati kalau perempuan yang marah-marah ke pasangan sebagai suami, energi maskulinnya redup, di kerezekian dia juga nggak beres loh. Kayak gitu. Makanya hati-hati untuk para istri, supportlah pasangan gitu loh. Nah, kalau yang bagian suami yang marah-marah, ya kan cobalah mendeteksi. Karena kan kita nggak bisa beresin kelenjar orang lain kan. Betul. Satu, kelenjar kita yang kita beresin di bagian sini, di bagian kelenjar timusnya diberesin, supaya ketika suami marah-marah, Anda bisa memeluknya dengan penuh cinta. Gitu loh. Kamu kenapa? Ada masalah apa? Atau lagi capek? Atau ada, karena kadang pria itu kan nggak bercerita ya. Beban hidupnya itu tidak diceritakan semuanya. Nah, kadang numpuk, kadang ini. Nah, bahayanya adalah wanita itu pengen pria itu harus sama kayak dia. Kebalikannya, pria itu juga sama, pengennya wanita itu sama kayak dia, nggak bisa. Kita nggak akan pernah bisa selesai permasalahan hubungan ketika si wanita menginginkan pria harus sama kayak dia, atau sebaliknya juga. Tapi kalau teman-teman bisa saling melengkapi, bisa saling mengerti, ya akhirnya rumput sendiri selalu lebih hijau dari rumput tetangga gitu. Woi, keren ya kan? Nah, itu teman-teman ya, rumput sendiri lebih hijau dari rumput tetangga loh ya. Bukan kebalikan ya. Kenapa rumput tetangga lebih hijau lah? Rumput nggak diurusin. Betul. Rumput sendiri nggak diurusin, ya rumput tetangga lebih hijau gitu. Ada pertanyaan teman-teman tentang seputar kelenjar tiroid. Salam dari teman kos dulu, dari Kak Puri Muryanto. Puri Muryanto, yang mana ya? Di kos di mana nih? Gitu. Saya soalnya waktu kerja tuh pindah-pindah ya, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja gitu ya. Pertanyaan dari Kak Salsabila, gimana cara mengatasi anak usia di bawah 10 tahun yang bicaranya kasar dan teriak-teriak? Ya itu niru orang tuanya. Oh, okay. Satu, niru orang tuanya, database yang masuk apa sih gitu. Tontonan yang ditonton apa? Gitu. Karena anak itu peniru yang handal. Kata orang-orang tuanya kasar, teriak-teriak, ya anaknya kurang lebih sama. Atau yang ditonton tontonan begitu, ya hasilnya sama. Itu ya, jadi coba informasi yang masuk apa. Karena informasi yang masuk di live kita sebelumnya kan itu ya, informasi masuk ke bawah sadar, repetisi pengulangan memperkuat bawah sadar, figur otoritas mempengaruhi bawah sadar gitu. Jadi kalau orangnya, anak itu rata-rata copy paste dari orang tuanya sih gitu. Jadi anaknya kayak apa itu mencerminkan orang tuanya, kebanyakan seperti itu. Jadi kalau mau membenahi anak, benahi orang tuanya. Orang tuanya beres, anak pasti beres. Karena anak itu kalau secara parentingnya ya, ilmu parentingnya, kalau tangki cintanya penuh, dia membaik dengan sendirinya. Jadi anak-anak yang tidak beres, dia pasti sangat kekurangan cinta dari orang tuanya. Entah kurang perhatian, kurang waktu, kurang kasih sayang, apalagi orang tuanya sibuk kerja, pulang kerja sibuk gadgetan, ya kan. Anak mau ngomong apa nggak didengerin, dan sebagainya, ya itu bagian dari ekspresi kekecewaan anak sih itu. Oke, gitu teman-teman semuanya. Bagi yang mau tanya bisa drop di kolom komentar dulu. Kita lanjut 2 kelenjar terakhir nih. Okay. Ada kelenjar pineal atau sering disebut cakra mata ketiga. Nah, ini apa Mas Bimo? Ini dari namanya keren ya, cakra mata ketiga gitu. Ya, mata ketiga ini sebenarnya adalah mata utama sebenarnya. Karena dia yang melihat sebelum kita melihat. Oh, Jadi mata yang kelihatan ini sebenarnya bukan mata utama ya. Ada mata yang sebelumnya bisa melihat sebelum kita melihat. Kelenjar pineal ini bagian dari antena spiritual kehidupan. Gitu ya, bagian dari antena spiritual kehidupan. Nah, kelenjar pineal ini saya nggak bisa bahas banyak, karena ada misi di balik layar yang besar gitu ya. Ada sesuatu hal yang tidak suka ketika ini dibahas di forum yang sangat panjang gitu. Ya, karena ini ada sesuatu yang menggerakkan supaya orang itu kelenjar pinealnya tidak aktif, supaya orang itu tetap dalam kontrol, supaya orang tetap miskin, tetap bodoh, itu
Oke. Yang dirusak itu kelenjar pinealnya. Ada beberapa konsumsi-konsumsi, salah satunya pasta gigi, ya, dan sebagainya, itu yang bisa membuat kelenjar pinealnya rusak. Kalau teman-teman amati, simbah-simbah zaman dulu, intuisinya tajam-tajam, Betul. telepatinya tajam-tajam. Karena kelenjar pineal ini antena spiritual. Sebelum ada bencana, mereka sudah tahu dulu bahwa akan ada bebendu, akan ada bahaya. Mereka sudah tahu. Mereka bisa membaca tanda-tanda alam. Jadi kelenjar pineal ini, simpelnya gini, teman-teman kan sekarang lagi lihat handphone ya, misalkan handphone nih. Nah, teman-teman bisa ngelihat sinyal gelombangnya nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi teman-teman bisa lihat gambar saya dan suara saya. Betul. Yang itu sebenarnya adalah sinyal dan gelombang. Nah, yang menerjemahkan sinyal dan gelombang ini menjadi bentuk kelihatan ini, kalau dalam hardware handphone itu namanya kelenjar pinealnya. Jadi kalau dalam manusia itu setiap hari dapat sinyal. Sinyal spiritual itu dapat. Tanda-tanda dari alam itu dapat. Bahkan lewat mimpi. Coba deh teman-teman nih, siapa yang ingat tadi malam mimpi apa? Ayo. Kalau kelenjar pinealnya tidak bagus, biasanya kesulitan ingat mimpi. Padahal di setiap mimpi itu selalu ada pesan. Setiap mimpi itu ada arti. Ya, dan ketika pinealnya tidak beres, dia nggak bisa nangkap sinyal itu. Kayak gitu. Ya, jadi kelenjar pineal ini salah satunya mata yang utama, lalu antena spiritual kehidupan, intuisi, kebijaksanaan, ya, visi misi hidup itu ada di situ. Jadi kalau orang kelenjar pinealnya bermasalah, dia nggak bisa nangkap intuisi, dia nggak bisa nangkap petunjuk darinya, dia nggak bisa membaca tanda-tanda semesta, ya, dan area-area bermasalah di area sekitar mata, karena dia itu ada di otak tengah ya. Okay. Termasuk juga dengan telinga, mata, telinga, hidung, sinusitis ya. Itu bagian dari proyeksi masalah di kelenjar pineal. Ya. Nah, kalau teman-teman misalkan kelenjar pinealnya bermasalah, ya akhirnya semuanya hidup hanya dari ego. I see. Bukan dari kebijaksanaan, bukan dari tuntunan darinya, bukan dari intuisi gitu loh. Jadi apa-apa berdasarkan ego. Egonya tinggi. Kayak gitu, karena kelenjar pinealnya tersumbat. Ya, nanti kalau teman-teman kita ketemu jumpa darat, saya akan bahas ini lebih spesifik. Karena beberapa akun yang membahas ini itu pada nggak selamat. Akunnya itu beberapa nggak selamat gitu ya. Jadi saya akan bahas bagaimana supaya ini lebih tajam, supaya apa saja yang perlu dilakukan. Ya, misalkan salah satunya adalah berjemur dan melihat matahari pagi. Nanti ada konsumsinya apa saja, apa yang dihindari, yaitu ketika kita ketemu, saya akan bahas lebih luas lagi, lebih spesifik lagi, supaya akun ini aman ya, akun ini aman gitu. Beberapa teman-teman yang sefrekuensi bahas ini kena take down, karena saking dahsyatnya si pineal ini, saking saktinya, gitu. Makanya ketika ada konsultasi private ada apa, saya nggak pakai ego teman-teman untuk mendiagnosa orang. Okay. Jadi saya pakai intuisi. Sampai kemarin tahu bahwa orang ini bermasalah di masa kecilnya di sini gitu ya. Sampai ini tahu bahwa pemicunya di area mana, itu tanpa dia cerita bisa tahu. Kenapa? Kelenjar pinealnya nangkap sinyal gitu loh. Okay. Nangkap sinyal gitu. Nah, Mel lagi gelisah ada masalah apa, hati-hati ya, datanya kebaca itu. Nah, gitu. Jadi pemicunya, pintu keluarnya di mana itu. Kalau teman-teman pinealnya aktif, wah itu luar biasa. Gitu, ya. Oke, jadi intuisi yang kuat itu berarti bukan sekedar feeling, tapi ada proses biologis di pinealnya ya, Mas Bimo? Ya, karena pineal ini jadi antena. Antena itu gimana sih cara kerjanya? Satu, nangkep sinyal. Yang kedua, memancarkan sinyal. Nah, maka orang-orang yang manifestasinya itu getarannya nggak nyampe semesta, ya, vibrasinya tidak bagus juga karena pinealnya tidak bagus. Dan sejak kecil, orang sudah dilemahkan. Gitu ya, melalui pasta gigi yang mengandung fluoride gitu ya. Jadi orang-orang sengaja dilemahkan pinealnya oleh sebuah titik-titik ya, itu supaya orang tetap bodoh, supaya orang tetap miskin, supaya orang dalam kontrol kayak gitu ya. Saya nggak bisa bahas detail di sini, tapi saya lebih bahas ke intuisi aja ya. Suara dari Tuhan, suara petunjuk semesta, suara dari higher self, teman-teman bisa mendengarkan. Jadi pengen bisnis apa, ada masalah pintu keluarnya di mana, pineal sudah tahu, kayak gitu. Jadi rawatlah kelenjar pineal Anda. Cuman saya nggak bisa detail banget ngomong di umum ya. Gitu. Nanti kalau kita jumpa darat kita bisa bahas lebih detail lagi.
Gitu ya teman-teman. Kelasnya di mana Kak bulan depan? Ayo tunggu aja ya, pokoknya follow akun saya, sering interaksi di akun saya, supaya nggak ketinggalan informasi, supaya ketika saya posting apapun teman-teman dapat notif gitu ya. Asal sering komentar atau nge-like atau nge-love akun saya, nanti teman-teman pasti algoritmanya sama TikTok akun saya akan dilempar ke teman-teman gitu loh. Sebelum nanti misalkan ada pembatasan akun atau apa kan kita nggak pernah tahu ya. Soalnya kalau bahas-bahas sensitif yang berkaitan dengan ke arah sana itu akun bisa kena dampak gitu. Oke gitu. Berarti ini si kelenjar yang satu ini tuh sangat sensitif untuk dibahas di umum gitu ya Mas ya. Saking berpengaruhnya gitu ya. Iya, karena kalau orang itu kelenjar pinealnya aktif, dia nggak mudah dikontrol orang lain. I see. Ada fenomena berita yang muncul apa, dia ikut petunjuk dari sana. Bukan petunjuk yang nampak. Ya, itu kayak waktu kejadian Lebaran kemarin. Itu kan beritanya viral bahwa Jogja, tepatnya di dekat bandara, akan ada gempa dan tsunami. Betul. Ya kan? Mereka kan baca itu kan, ada berita itu kan. Aku nggak nangkep begitu. Aku nangkepnya lain, nangkepnya supaya tolnya rame. Oh iya. Karena kalau Lebaran itu kan orang mudiknya bisa lintas utara, lintas selatan kan. Begitu lintas selatan dicekoki dengan berita begitu. Nah kalau penilainya aktif kita bisa tahu teman-teman. Ini cuman gitu. Itu ada yang ngasih tahu gitu. Kita ketemu sama teman, konsultasi private, dikasih tahu nih jalan keluarnya di sini, pemicunya di sini, kayak gitu. Kayak gitu. Berarti tanda-tanda pineal tertutup ini mudah diatur gitu ya Mas? Diatur, egonya tinggi, hidup terombang-ambing oleh keadaan, nggak punya intuitif gitu ya, gerubuk-gerubuk, panikan gitu ya. Dan spiritualnya juga nggak oke, spiritualnya. Karena kan dia nggak bisa nangkep. Makanya pineal itu sebagai antena spiritual. Tapi kalau teman-teman di Google, nggak dibahas itu. Apa fungsi kelenjar pineal? Yang dibahas hanya untuk mengatur siklus bangun dan siklus tidur. Hanya itu saja. Itu memang sengaja disembunyikan. Oke, next kita ke kelenjar ketujuh, nih ya kan? Ada kelenjar pituitari atau cakra mahkota. Nah, Mas, kenapa kelenjar ini disebut master gland? Ya, master, karena ini kan koneksi dengan ilahi. Keilahian itu ada di sini koneksinya. Oke. Dan dia menjadi kontrol atas kelenjar-kelenjar yang di bawah. Itu. Maka ada orang yang caranya itu dari atas beresinnya. Supaya si atas ini ketika beres, dia ngomongin kelenjar-kelenjar bawah. Ada yang tekniknya dari bawah. Supaya sumbatan yang di bawah ini beres, akhirnya energinya ngalir ke atas. Gitu. Kalau saya seringnya pakai teknik yang dari bawah. Kalau dulu saya pakai yang dari atas. Kalau sekarang saya pakai yang dari bawah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya oke. Karena ketika kelenjarnya energinya tidak tersumbat, ya aspek kehidupan Anda di segala aspek tadi itu semuanya beres gitu. Nah ini terkait dengan hubungannya dengan keilahian, kedekatan Anda dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta itu ada di sini. Ya, gitu. Dan ini tidak bisa diwakili dengan seberapa sering Anda ritual ibadah, bukan. Bukan seberapa sering Anda sholat atau ke gereja atau ke tempat ibadah atau seberapa lama Anda zikir, tidak berbanding lurus dengan itu. Karena ini adalah terkait dengan rasa. Termasuk orang yang rajin sholat karena takut dosa tidak akan lebih baik dengan orang yang sholat karena rindu untuk dekat dengannya. Jadi ini terkait dengan rasa. Jadi tidak bisa diwakili dengan kalau kelenjar sini oke, berarti sering ke tempat ibadah. Tidak. Banyak orang juga yang ke tempat ibadah juga kosong, juga hanya untuk pamer fashion juga ada. Untuk karena takut dinilai apa kata orang kalau aku tidak ke masjid, misalnya tidak ke gereja. Itu banyak faktor ya. Tapi kalau yang ini benar-benar dari sisi energi. Kedekatan Anda, kemampuan Anda connect dengan energi ilahi ya. Dan nanti ketika Anda connect ya, ada sinyal dari ilahi itu yang menerjemahkan siapa? Si pineal. I see. Makanya orang nggak mudah dikontrol gitu loh, oleh dikibulin hal-hal yang nggak benar, nggak gampang, karena dia berdasarkan sumber kebenaran sejati gitu. Oke, nah kalau pituitari ini mengatur banyak sistem, Mas, berarti dia juga mempengaruhi kesehatan emosional dong? Semuanya. Semuanya? Gitu loh, semuanya gitu. Maka coba deh teman-teman kalau misalnya nih ngalami gejolak di dalam tubuh nggak nyaman, ya coba teman-teman ketuk-ketuk di area bun-bun sini. Misalnya nih biduran gatal-gatal, coba ketuk-ketuk di sini. Anda cemas atau apa, coba ketuk-ketuk di sini supaya apa? Kelenjarnya aktif. Gitu. Makanya kayak akupuntur gitu kan sebenarnya ilmu apa? Membangunkan saraf yang tidur kan. Jadi akupuntur gitu. Nah, itu ternyata ketika saraf yang harusnya bekerja dibangunkan, nah dia beres.
sama nih kelenjar nih, ayo bangun, atur kelenjar yang lain gitu loh. Itu paling gampang tuh dengan begini, diketok-ketok gitu ya. Diketok-ketok sambil mengamati sensasi itu rata-rata beres gitu. Oke, berarti dari ketujuh kelenjar ini tuh akan menciptakan energi kelimpahan yang sangat-sangat selaras gitu ya Mas? Iya, harmoni, keselarasan di semua aspek. Dan tadi kan di dalam tubuh ada pusat energi ya. Nah, ada pusat energi juga, saya tidak bisa ngomong di online, itu di area atas tubuh. Tapi dia ngikutin tubuh gitu loh. Ya, ngikutin tubuh. Gitu. Jadi dia, kalau 7 kelenjar kan 7 nih ya. Betul. Itu sebagai mewakili pusat energi yang ada di dalam tubuh. Nah, ada pusat energi yang di luar tubuh gitu, yang di ke-8 ini. Ini nggak bisa disebut kelenjar karena kan di luar tubuh gitu ya. Kayak gitu. Nanti kalau kita jumpa kita akan bahas bahwa ada pusat energi yang berada di luar tubuh kita gitu. Oke, nah selesai kita membahas tentang 7 kelenjar. Nah, teman-teman yang sudah menyimak, coba sebutin nih apa aja yang sudah kita bahas ya. Jangan-jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya gitu ya. Apalagi dipraktekkan gitu. Betul. Nah, dari 7 itu mana nih yang kira-kira menjadi problem teman-teman di kelenjar bagian mana saja? Ataukah malah nggak ada ya Mas Bimo ya? Kalau nggak ada keren dong. Keren, semua aspek kehidupan pasti oke. Kerezekian oke, kesehatan oke, hubungan dengan orang, dengan pasangan oke, kedekatan dengannya oke, dan sangat intuitif juga, mampu, dan kata-katanya berpengaruh gitu loh. Ya, kata-katanya berpengaruh. Nah, kalau teman-teman memahami ini, bahkan bisa menghafalkan gitu ya, teman-teman bermasalah di mana? Beresin di kelenjar yang bermasalah. Pastikan energinya tidak tersumbat di situ. Maka nanti otomatis aspek kehidupan di area situ akan membaik. Gitu. Di dalam tubuh itu ada yang mana cairan cerebrospinal. Dia itu berjalan di sumsum tulang belakang.